Terkait dualisme di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cilacap, berikut penuturan lengkap dari Ketua PKB Kabupaten Cilacap, Samsul Aulia Rahman. Oke, sebelum itu saya hari ini menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Cilacap 50 anggota DPRD. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada 50 anggota DPRD yang dilantik, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, dan terkhusus untuk 8 anggota DPRD dari fraksi PKB yang dilantik. Saya ucapkan selamat, semoga dengan dilantiknya tadi semuanya anggota DPRD semakin bisa amanah melayani masyarakat. Terus yang selanjutnya terkait dengan pertanyaan saya sampaikan bahwa di PKB tidak ada dualisme karena SK yang berlaku hanya satu, yaitu kami dan lengkap ini ada saya ketua, Mas Kami sekretaris, dan kemudian Pak Haji Munir selaku bendahara. Karena ketika ada hal-hal yang di luar dilakukan di luar kepengurusan inti itu adalah sebenarnya bukan atasnamakan sebagai struktural PKB, itu mungkin dilakukan secara pribadi dan mungkin atasnamakan PKB. Sudah kami laporkan tentunya kepada DPB dan DP, apapun itu dinamika sudah kami laporkan. Yang tentunya nanti DPB dan PP akan memberikan tindakan sesuai dengan ADART yang ada di solidannya, yang tentunya satu insya Allah dalam waktu dekat kemungkinan dari Kamis besok kita akan melaksanakan deklarasi. Sebenarnya penguatan lagi kalau berbicara sebenarnya dengan deklarasi kita sudah pernah dulu mendeklarasikan bahwa calon bupati itu saya sebagai ketua DPC, terus kemudian calon gubernurnya itu dulu sudah pernah dideklarasikan. Tapi memang untuk menguatkan kembali, salah satunya yang kita lakukan dalam waktu dekat adalah deklarasi sebagai fraksi yang baru, terus kemudian bangun dari PKB dan juga dari ada DPAC. Jadi kita akan jatuh lebih menguatkan. Insya Allah tidak, malah semakin solid kita semakin valid. Artinya kalau berbicara Pak Muslim orang baik, ada PKB yang baik, beliau sudah 4 periode, beliau baik, sebenarnya komunikasi dengan baik. Cuma mungkin ada perbedaan pandangan yaitu sah saja di dalam arti tadi berpolitik. Tapi kalau garis struktural partai tetap tegas bahwa yang diusung, saya kebetulan sudah mendapatkan rekomendasi yang pertama. Rekomendasi PKB itu ada beberapa tahapan atau berjenjang. Rekomendasi pertama itu sudah kami dapatkan dan sebenarnya juga sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman di setiap kesempatan dalam pertemuan DPRC, dan juga kemarin terakhir itu di Harlah PKB juga sudah kami sampaikan terkait dengan rekomendasi yang sudah dikeluarkan PKB. Walaupun memang ada tahapan berikutnya sampai dengan di DPKWK seperti Anda menunggu itu berlaku dan berencana akan diserempakan dalam minggu-minggu depan. Dalam waktu dekat kita penguatan melibatkan semuanya anggota fraksi yang baru, terus kemudian badan pokok dari partai PKB dan juga di DPRC. Termasuk ke depan kita akan juga memainkan konsolidasi ke setiap pengurus di wilayah. Nanti kita yang ke bawah turun ini sedang kita programkan. Jadi kita akan nanti di DPC membuat program ke wilayah masing-masing dapil, melibatkan semuanya pengurus sampai dengan tingkat ranting. Ya, nanti sebenarnya kita nasihati. Jadi orang manusia mungkin ada khilafan gitu. Kamu sih orang baik, kita nanti nasihati. Nah, yang bilang berhubung yang ibaratnya yang lagi istilahnya mungkin kemarin membuat gerakan yang seperti itu tetap akan kita rangkul semuanya. Terus kemudian apalagi yang belum pun yang akan tambah kita rangkul semuanya karena kita pengen bagaimana pendaftaran tahun 2020. Tentunya kalau berbicara pendaftaran kan tidak berbicara PKB sendiri, kita berbicara partai pengusung dan juga partai pendukung serta simbol-simbol relawan yang juga nanti mendukung Samsul Sindi. Satu yang utama adalah nanti kesepakatan partai pengusung pasti akan bersama-sama untuk mengantarkan PKPU disertai dengan partai pendukung dan juga insya Allah teman-teman relawannya siapa nanti
justru apa ya, kalau berbicara tantangan itu menjadi semangat. Jadi semangat bahwa mungkin kita harus bekerja lebih solid lagi, lebih terbit untuk menguatkan lagi infrastruktur yang dimiliki internal PKB sampai ke tingkat partai untuk bisa bekerja memenangkan calon yang diusung PKB, yaitu Samsul dengan Cindy. Yang tentunya yang terjadi kemarin sekali lagi sudah kami laporkan kepada DPW dan juga DPP, yang tentunya sudah DPP dan DPP juga sudah memberikan arahan apa yang harus kami lakukan dan akan segera kita tindak lanjuti. Intinya itu yang sudah terjadi, Muslim sudah orang baik, pengabdiannya banyak ke masyarakat melalui PKB, akan kita terus kita merangkul semuanya yang mungkin mari hadir untuk semakin mensulatkan PKB. Oke, karena kami hanya menindaklanjuti surat yang dikeluarkan dari DPRD Kabupaten Cilacap untuk memberikan usulan yang terkait dengan calon pimpinan sementara. Terus kemudian saya konsultasikan surat tersebut kepada DPW, kemudian DPW juga memberikan arahan dan langsung kita berikan surat usulan. Ya tentunya apalagi fraksi ini kan mewakili 8 orang ini mewakili PKB di DPRD. Dan tentunya kalau berbicara ke depan terkait dengan pilkada, teman-teman 8 fraksi ini menjadi ujung tombak untuk pemenangan yang diusung oleh PKB. Nanti di setiap dapil kan bahkan ada yang 2 orang di dapil 3 dan juga di dapil 5, tentunya yang akan menjadi ujung tombak untuk memenangkan calon presiden yang diusung PKB. Tentunya kemarin kan teman-teman yang terpilih yang tadi baru saja dilantik ini memiliki basis masa dukungan yang itu akan kita optimalkan. Karena kalau berbicara sebenarnya PKB sudah dilakukan 189.000 suara, terus kemudian ditambah Golkar sekitar 130.000 suara, ada ditambah ada teman-teman PKS, terus kemudian ada teman-teman Demokrat, itu yang minimal suara yang itu menjadi modal. Walaupun ini belum ditentukan, tapi kita yakin karena kita juga nanti didukung oleh banyak sumber-sumber relawan ini yang semakin bisa kita targetkan 50% lebih seperti banyak sekarang itu mekanisme di partai itu kan macam-macam. Jadi begini, saya sampaikan sekali lagi, saya sudah mendapatkan rekom yang pertama dari PKB, rekom asli langsung ditandatangani dari DPP. Terus kemudian mekanismenya begitu sudah clear koalisi, kemudian untuk diusulkan ke DPP melalui Bapilu. Nah, kemudian PKB kebetulan ada rencana serentak. Kemarin semalam baru Ketua DPW pengajian di Cilacap dan kami sampaikan informasi kemungkinan juga antara minggu-minggu depan tanggal mulai 18 sampai dengan tanggal 25 seperti itu sudah akan diberikan rekomendasi yang sudah berpasangan yang di AWK. Jadi kalau mekanisme partai kan ada yang pertama surat tugas, ada yang kemudian rekomendasi atau pada SK, baru terakhir BPKWK, ada yang 4 tahapan. PKB kalau tidak salah hanya 2 tahapan, rekomendasi 1 dan rekomendasi BPKWK. Untuk seluruh kader PKB yang ngurus, baik pengurus struktural ataupun simpatisan ataupun kader PKB yang mungkin juga tidak masuk di dalam struktural, saya sebagai pengurus PKB, ketua sekretariat dan daerah ini menyampaikan tentunya mari kita solidkan lagi, mari kita bangkitkan lagi untuk memenangkan calon yang diusung PKB dan insya Allah saya sebagai ketua DPC diusung nanti sudah disepakati untuk koalisi dengan partai Golkar, kemudian Demokrat, PKS. Oleh karena itu, satu lagi partai musuhnya dan juga partai PSI. Sama menyusun partai yang lain lagi dari yang non parlemen juga akan memberikan dukungan. Dan tentunya ajak kali kita menangkan karena kita semuanya punya niat baik untuk membuat Cilacap lebih baik lagi, lebih percaya lebih maju dan lebih besar lagi. Yang kedua saya titip untuk jangan menjelek-jelekan yang lain. Silakan adu gagasan saja, silakan mending cerita kebaikan Mas Samsul, kebaikan Mas Cindy atau kebaikan masing-masing partai kadernya, bagaimana meraih simpati masyarakat. Sekali lagi, tidak pernah saya menyampaikan hal-hal yang macam-macam, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ke depan memilih kami adalah untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Jangan sampai menjadi-jadikan yang baik. Terus damai, terus kemudian yang paling penting adalah memberikan hak pilihnya secara optimal di tanggal 27.
Demikian pemaparan dari Ketua PKB Kabupaten Cilacap didampingin Sekretaris dan Bendahara PKB Cilacap. Dari Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Edi Riza melaporkan untuk Pocil Channel.